Haleluya, shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Karena anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita masih boleh beribadah, kita masih boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita boleh sehat sempurna sampai saat ini, itu semua karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau siapkan hati kita dimanapun kita berada saat ini. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau membuka hati kita bagi Tuhan. Kita mau membawa kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, 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 oh, haleluya. Ku tinggikan, ku adukan
Engkau sungguh ajaib bagi kami, Yesus. Kami mau terus agungkan Engkau, Tuhan, sebab Engkau luar biasa baik bagi kami, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau penyembuh kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, luar biasa Engkau, Tuhan, bagi kami, Tuhan. Kami percayakan firman-Mu, Yesus. Biarlah Engkau taburi setiap hati kami, Tuhan, yang haus akan Engkau. Karena firman-Mu itu adalah penolong kami. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan. Engkau selalu setia bagi kami, Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami, Tuhan. Biarlah Kau isi bejana kami, Tuhan, dengan firman-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandarku, dan Tuhan akan berharap padamu.
satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Engkau adalah pengharapan kami. Engkau adalah kami yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini. Ini bukan karena kekuatan gagah kami, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini. Itu sebabnya kami pulangkan pujian kami yang tertinggi kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya Engkau telah bertakhta di atas puji-pujian. Sebabnya kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Sebabnya Engkau akan berbicara lewat firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu isi hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, suluh pada jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Firman-Mu yang dapat menghidupkan iman kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biar pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan buat kami semua, buat sidang jemaat yang ada di rumahnya masing-masing Tuhan. Tahu saudara-saudara kami yang melihat mendengar tayangan ibadah online Tuhan pada saat ini Tuhan, biar lewat firman Tuhan mereka dikuatkan, mereka dihiburkan Tuhan. Bahkan mujizat Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala intervensi kuasa kegelapan dalam bentuk apapun Tuhan yang mau mengganggu jalannya firman Tuhan, benih firman Tuhan disampaikan buat setiap kita sampai kepada tanah hati kami Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya, otoritas kuasa Tuhan berkarya bekerja di tempat ini Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, sebab Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dari tempat ini saya sampaikan salam sejahtera buat sidang jemaat di rumahnya masing-masing dan saudara-saudara seiman kita yang mendengar atau mengikuti ibadah online GPD Evata Ministry Jatinegara. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, bahkan pertolongan Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya akan sampaikan firman di dalam kitab Mazmur. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat ini, kita perhatikan firman Tuhan, kita menyimak firman Tuhan biar menjadi berkat buat kita semua. Mazmur pasalnya yang ke-27, saya baca ayat pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini,
diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait Allah. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di dalam kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Puji Tuhan. Sekian pembacaan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan judul dengan sebuah pertanyaan. Apa sebenarnya tujuan Allah mengizinkan pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya kita semua menghadapi hal yang sama, yaitu kita mempunyai persoalan, kita mempunyai pergumulan di dalam hidup ini, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan yang kita alami di dalam hidup ini atau tidak, saudara? Seringkali kita mengalami kekalahan demi kekalahan, saudara, karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya mengatasi segala persoalan dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan skill kita, dan lain-lain sebagainya, saudara. Itu sebabnya Tuhan, itu sebabnya kita berakhir, ujungnya adalah kekalahan yang kita alami, saudara. Tetapi kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, dan Dia akan menolong setiap kita, saudara. Karena ini adalah janji Tuhan. Bapak Ibu, ketika persoalan datang di dalam kehidupan kita, itu seperti dua sisi mata uang. Sisi yang pertama itu adalah pencobaan. Sisi yang kedua adalah ujian, saudara. Nah, persoalan dan pergumulan yang kita alami di dalam hidup ini, saudara, ketika kita diperhadapkan, maka pada saat yang sama, dari sisi pencobaan, iblis ingin menjatuhkan kehidupan kita. Iblis ingin supaya kehidupan kita hancur. Iblis ingin supaya kehidupan kita berantakan, saudara. Tetapi di sisi yang lain, ujian itu adalah hal yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin memurnikan iman kita. Tuhan ingin melihat sampai di mana iman dan percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita harus memahami sebenarnya apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi krisis, kita menghadapi persoalan di dalam hidup ini, kita menghadapi pergumulan di dalam hidup ini. Karena apa, saudara? Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak secara kebetulan, tetapi semua atas izin Tuhan. Dan Allah punya tujuan, Allah punya maksud, Allah punya rencana di dalamnya. Kita melihat, kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, maka saya teringat dengan peristiwa yang sedang terjadi saat-saat ini, di mana dunia sedang mengalami sebuah krisis yang besar, saudara. Ada masalah kemanusiaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini bukan tempat yang aman lagi, saudara. Ya, di mana-mana kita mendengar tangisan terjadi di mana-mana, kematian terjadi di mana-mana. Saya tinggal di Kamal, dan salah satu tempat untuk penguburan orang-orang COVID-19 itu ada di sana, Tegal Alur, saudara. Dan setiap hari kita mendengar ambulans lewat dengan suaranya, saudara. Setiap hari, saudara, dari pagi sudah ada sampai malam. Terjadi
kesuraman saudara. Tetapi kita percaya apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini, bahkan bangsa ini, bahkan gereja Tuhan saudara. Gereja pun Tuhan juga saudara merasakan ya, dampak dari COVID-19 ini saudara. Anak-anak Tuhan pun merasakan dampak dari COVID-19 ini saudara. Bahkan secara pribadi kita merasakan dampak itu. Karena begitu hebatnya dampaknya, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan. Kemarin kita ketemu dengan seorang ibu, dia kerja di sebuah klinik dan dokternya masih muda, tiba-tiba meninggal saudara. Kemudian dibawa ke Tegal Alur. Sebenarnya katanya tidak, ya, dia tidak terjangkit virus COVID, tetapi entah gimana, ya sehingga dokter ini dibawa ke Tegal Alur, dan mereka semua dirumahkan. Nantinya dites, ya, apakah seluruh karyawan yang bekerja di situ ya terinfeksi virus ini atau tidak, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masalah pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini bisa saja datang secara tiba-tiba. Tetapi saudara, kita harus memahami tujuan dan rencana Allah di dalam kehidupan kita lewat semua yang terjadi di dalam kehidupan ini, saudara. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca, saudara. Tuhan ingin supaya kita belajar percaya kepada Dia. Tuhan ingin supaya kita belajar percaya kepada Dia. Jangan kita ragu terhadap kekuatannya, jangan kita ragu terhadap kedaulatannya, jangan kita ragu terhadap kuasanya yang luar biasa, hebatnya, saudara. Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi ini, saudara. Kalau kita berada di bumi ini, saudara, kita hanya sedebu tanah yang kecil yang tidak ada artinya, saudara. Itu sebabnya Tuhan ingin lewat apa yang kita alami di dalam hidup ini, kita harus belajar percaya. Dan Daud adalah seorang pribadi, tadi kita baca, dia adalah seorang pribadi yang sangat meyakini kekuasaan daripada Allah itu sendiri. Dia adalah seorang pribadi yang sangat percaya terhadap pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Ya, di dalam ayatnya yang pertama, di sana dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gentar, saudara. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Dia percaya betul bahwa Tuhan adalah terangnya dan keselamatannya. Terang di sini berbicara mengenai segala sesuatu yang baik yang Tuhan akan berikan kepada anak-anak Tuhan. Allah merancangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan keuntungan di dalam kehidupan kita. Dia adalah terang kita, saudara. Ketika segala sesuatu menjadi buruk, Allah adalah terang kita. Dia mampu membuat segala sesuatu yang buruk itu menjadi baik, saudara. Ketika segala sesuatu tidak ada yang pasti, saudara, Allah yang menjadi terang kita akan menjadikan segala sesuatu itu pasti di dalam kehidupan kita. Ketika segala sesuatu tidak punya pengharapan, Allah yang sebagai terang kita akan memberikan pengharapan di dalam hidup ini, saudara. Sampai ketika kita ada di dalam bayang-bayang maut sekalipun, Allah yang adalah terang kita dan keselamatan kita, Dia ada di sana, saudara. Amin. Itu sebabnya, saudara,
Kita nggak perlu takut menghadapi segala sesuatu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, atau kita percaya pada hal-hal yang tidak pasti, saudara. Tetapi memang firman Tuhan memberikan sebuah keterangan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Dia. Di dalam segala kondisi apapun, kita harus percaya kepada Dia, saudara. Daud juga katakan bahwa Tuhan itu adalah benteng kehidupannya. Tuhan itu adalah gunung batunya. Tuhan itu adalah kota benteng kehidupannya, saudara. Artinya dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya yang aman, saudara. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur yang lain, dia katakan bahwa Tuhan itu adalah tempat pengungsian, di mana dia bersembunyi di sana, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita lari kepada Tuhan, kita percaya menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kehidupan kita, kota benteng kita, maka kita tidak akan goyah, saudara. Firman ini tidak akan berlalu, saudara. Firman ini ya dan amin. Kenapa, saudara? Kenapa banyak masalah menggoyahkan kehidupan kita? Karena kita tidak kuat. Kita masih ragu terhadap firman Tuhan. Tetapi kalau kita percaya benar terhadap firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam Mazmur pasal 6 ayat 9. Mazmur 6 ayat 9, saudara. Di sana dikatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Coba kita baca Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Salah, sudah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu, saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Dia dengan segenap hati kita. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi kecemasan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita, saudara? Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Mazmur 37 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak, saudara. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, percaya kepadanya, maka Allah akan bertindak. Allah akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Amin. Kita harus benar-benar percaya kepada firman Tuhan. Jangan ragu, saudara. Kalau kita ragu, mujizat tidak akan terjadi. Kalau kita masih meragukan firman Tuhan, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, percaya kepada-Nya, maka Dia akan bertindak di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar kepada Daud, saudara. Daud adalah seorang raja, seorang yang gagah perkasa, ya. Seorang yang memang Tuhan berikan kekuatan, berikan ya, hikmat, kemampuan yang luar biasa, sehingga Daud adalah seorang raja yang tidak pernah terkalahkan. Ya. Dia membawa umat Israel ke masa keemasan, ya, puncak kemenangan, saudara. Tetapi saudara, kita belajar daripada dia. Daud adalah seorang yang sangat mengandalkan Tuhan, yang percaya betul kepada kekuatan kuasa daripada Allah. Itu sebabnya dia katakan Tuhan adalah ya, kota benteng kehidupan. Tuhan adalah keselamatannya. Dia percaya betul
Padahal dia mempunyai power yang kuat, saudara, sebagai seorang raja. Tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dia percaya terhadap kekuatan daripada Allah. Ya. Mungkin pengalamannya ketika dia melawan Goliat, saudara. Bagaimana Tuhan berperang menggantikan dia. Inilah kemenangan yang luar biasa ketika kita percaya kepada Tuhan. Maka kita melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, Daud di dalam pergumulannya, di dalam persoalannya, selain dia datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, saudara, dia juga adalah seorang pribadi yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya, di dalam ayat yang keempat, Mazmur 27 tadi, ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, saudara. Dia katakan bahwa satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, saudara. Hanya satu-satunya jalan. Ya, tidak ada alternatif yang lain, saudara. Tidak ada jalan yang lain, hanya satu-satunya jalan. Itu satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Seumur hidupku, saudara. Ini sebuah komitmen yang kuat Daud dengan Tuhan, saudara. Ini sebuah taken kontrak, ya, antara Daud dengan Tuhan. Dia berjanji kepada Tuhan, satu hal yang telah kuminta, yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ada persekutuan yang luar biasa antara Daud dengan Allah. Ada keintiman yang luar biasa antara Daud dengan Tuhan. Begitu dekatnya Daud dengan Allah, sehingga dia ingin diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ya, ketika Bapak Pendeta C. Awan Datu, ya, meninggal, sebelum meninggal, saudara, dia punya kesaksian. Dia bilang sisa-sisa hidupnya, ya, dia tidak perlu tampil kemana-mana lagi. Ya. Kalaupun tidak diundang, ya, dia diam hanya di rumah. Dan dia ingin membangun sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena ketika dia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, dia menikmati Allah begitu luar biasa. Makanya ada pujian yang mengatakan, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa yang rindu mata air jernih. Begitu kerinduannya kepada Tuhan. Dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Dia ingin lebih intim lagi dengan Tuhan, saudara. Ya. Saya ingat ketika kita sekolah kita, saudara, Pak ini luar biasa doanya. Ya. Memang banyak kekurangannya, tapi sisi yang positif yang kita lihat, saudara, kadang-kadang dia nggak tidur, dia belajar terus. Setelah belajar dia berdoa, ya, dan kemudian dia datang tiba-tiba, ya, pagi-pagi benar membangunkan kita semua, ya, untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan. Orang yang begitu sibuk tetapi dia memiliki waktu untuk Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita juga, saudara, kita harus memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, saudara. Karena lewat persekutuan yang indah dengan Tuhan, kita akan mengenal isi hati Tuhan, kita akan mengenal pikiran-pikiran Tuhan, kita akan mengenal rencana Tuhan, saudara. Kita akan mengenal maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, saudara.
ketika dia datang ke dalam bait Allah, maka di sana ada hasilnya. Dia bisa menikmati kemurahan Tuhan. Satu hal telah kuminta, ya, yang kuingini, itulah diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya. Jadi orang yang bersekutu dengan Tuhan itu ada hasilnya, saudara. Apapun sulitnya kehidupan ini, ya, apapun sulitnya tantangan ke depan, saudara, yang akan kita hadapi hari-hari yang ke depan, saudara. Apapun sulitnya, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, saudara, maka kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Apa sih yang Tuhan tidak bisa buat buat kita, saudara? Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan buat kita? Segala isi dunia ini Tuhan punya, saudara. Dia sanggup melakukan segalanya. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan buat kita, Dia lebih suka mengubah hidup kita dari keadaan kita sendiri, saudara. Posisi kita, hati kita, itu harus diluruskan oleh Tuhan dulu. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan bisa berikan apa saja, saudara. Kekayaan, kehormatan. Tapi kalau Dia berikan kepada kita, apakah kita sudah siap? Apakah nanti dengan kekayaan itu kita memuliakan Tuhan, atau justru kita jauh daripada Tuhan, saudara? Ini yang harus direnungi di dalam kehidupan kita. Kita harus siap menerima berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan, keinginan Tuhan, Dia ingin memberkati kita, saudara. Daud adalah seorang pribadi yang tahu membalas kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, saudara, dari Mazmur 27 ini sampai habis, maka di sana kita melihat Daud mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, dan dia mempersembahkan korban dengan sukacita, dengan sorak-sorai dari Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu meluputkan dia dari pergumulannya, dari persoalannya, dari orang-orang jahat, dari musuh-musuhnya, dari lawan-lawannya, dari tentara-tentara musuh yang mengepung kehidupannya, saudara. Sepertinya tidak ada jalan, tapi Tuhan memberikan jalan buat Daud. Itu sebabnya dia persembahkan pujian, dia persembahkan korban bagi Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, di dalam pergumulan, Tuhan juga ingin supaya kita mencari Tuhan, saudara. Selain kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan ingin supaya kita mencari Tuhan. Saya lihat akhir-akhir ini manusia lebih mencari hal-hal yang duniawi, saudara. Manusia lebih ingin mencari hal-hal yang bersifat sementara, saudara. Padahal kita umur di dalam dunia ini hanya 70 tahun, ya, bahkan lebih daripada itu sudah sakit-sakitan. Ya, kebanggaan kita adalah penderitaan, kata firman Tuhan. Kita hanya sibuk mencari hal-hal yang sifatnya sementara, saudara. Saudara punya uang yang banyak, ya, bermiliar-miliar, paling saudara makan tiap hari 1 piring kok, gak lewat dari itu. Kalau makan enak pun gak lama akan tewas. Apalagi tiap hari makan B2, ya. Lama-lama stroke dan selesai. Semua itu sifatnya sementara. Ada teman saya yang, ya, sering kita ngobrol. Dia seorang pemain catur, ya. Kita bergaul dan dia seorang pengusaha, saudara. Ya. Oh, dia ngomong, saya bersaksi buat dia. Wah, dengan kesombongannya, dia katakan, saya bekerja dengan kekuatan saya. Saya bisa mendapatkan uang dengan kekuatan saya. Dengan
kepintaran. Memang orangnya pintar, saudara. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, hai orang kaya yang bodoh, pada malam hari ini juga, ya, engkau akan meninggalkan dunia ini. Dan hal itu terjadi buat teman kita ini, saudara. Ya, tiba-tiba dia masih sehat, saudara. Besoknya sudah tidak ada. Ya. Inilah kehidupan manusia, sia-sia di dalam dunia ini, saudara. Itu sebabnya apa yang harus kita cari, saudara? Kita harus cari Tuhan. Kita harus cari hal-hal yang tidak kelihatan, yang kekal, saudara. Kita harus cari. Kita harus miliki, saudara. Yaitu kita harus cari Tuhan. Cari Allah yang benar, saudara. Selagi masih ada kesempatan, kita cari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Ya, saudara, Yesaya 55 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya, jangan sampai udah saat dimana kita tidak bisa menemui Tuhan baru kita mencari Tuhan, saudara. Ya. Carilah Tuhan selama masih Ia berkenan ditemui. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih kita hidup, kita masih sehat-sehat, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan udah memble, udah sakit-sakitan, udah gak bisa jalan bahwa, Pak, saya ingin melayani Tuhan, saya ingin sungguh-sungguh mau datang ibadah. Ya sudah sudah sakit-sakitan, sudah gak maksimal lagi, sudah. Tapi selama kita masih sehat, saudara, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kita harus memprioritaskan Tuhan, saudara. Di sana dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33, saudara. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Prioritas kita, carilah Tuhan. Amos katakan 5 ayat 6, Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan pelihara kita, saudara. Keluarga kita, anak-anak kita, ya, pekerjaan kita. Jangan saudara ragu, saudara. Ya, saya berdoa Tuhan di masa krisis ini, Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan supaya mereka lihat bahwa Allah yang mereka sembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Bagi orang dunia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Tuhan pelihara Elia. Ya, dia suruh burung gagak untuk kasih makan buat Elia di masa krisis. Israel mengalami kekeringan yang luar biasa, saudara. Tuhan pelihara Ishak di Gerar. Ketika kawasan wilayah Gerar menghadapi kekeringan yang luar biasa, Tuhan bilang menabur, dan dia menuai, dia berkat yang luar biasa, saudara. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kita mencari Tuhan. Ya, saya cepat saja. Yang pertama, kalau kita datang mencari Tuhan, harus merendahkan diri kepada Tuhan. Amin. Itu kunci yang pertama. Haleluya. Kalau kita datang dengan kesombongan kita, tidak akan kita mencapai hadirat Tuhan. Tidak akan kita melihat kemurahan Tuhan. Tidak akan kita melihat mujizat-mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Syarat untuk kita mencari Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Di dalam Sefanya 2 ayat 3 sana dikatakan bahwa carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, saudara. Artinya kalau kita tidak rendah hati, kita cari Tuhan pun, kita tidak akan menemukan Dia, saudara. Padahal Matius 7 ayat 7 katakan, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu, saudara. Tapi kalau kita masih hidup dengan keangkuhan kita, kesombongan kita, maka kita tidak akan menemukan Tuhan. Ya,
Sekalipun kita sering datang ke gereja, mungkin di gereja kita ketemu pendeta, tapi kita tidak ketemu Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita, saudara. Yang kedua, carilah Tuhan dengan segenap hati kita. Ulangan 4 ayat 29 dikatakan di sana bahwa dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, saudara. Ya. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita harus mencari Dia dengan segenap hati. Ya. Pada kesempatan ini saya sampaikan buat Bapak Ibu semua, ya, sidang jemaat yang ada di rumah maupun saudara-saudara seiman yang mengikuti tayangan ibadah online di sini, saudara. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Ya. Pesan untuk sidang jemaat yang membuat ibadah di rumah, saudara harus membuat ibadah dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, ya, kepada semua jemaat. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan teratur, dengan tertib, dengan rapi, dengan sopan. Dengan demikian kita menghormati Tuhan, kita menghormati hadirat Tuhan, ya, menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Ya, di dalam Ibrani 12 di sana dikatakan, karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut. Jadi jangan asal-asalan, ya. Jadi jangan belum cuci muka langsung nonton ibadah, ya, nonton ibadah yang dilakukan di sini, ya, hanya seorang diri atau tidak ada sikap penghormatan kita kepada Tuhan, saudara. Maka ibadah kita akan sia-sia, ya. Padahal di tempat ini, ya, pelayan Tuhan yang hadir pada saat ini sudah bekerja keras, saudara, ya, membuat sesuatu yang terbaik buat sidang jemaat, membuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Biar kita melakukan ibadah kita secara online juga, kita harus dengan segenap hati kita, ya, dengan segenap jiwa kita. Kita persembahkan segala puji dan hormat kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kalau kita mau mencari Tuhan, ya, kita harus mencari Tuhan setiap saat. Setiap saat, di mana saja kita cari Tuhan, saudara. Jangan di ibadah ini aja, jangan di gereja ini aja, atau jangan pada saat, ya, ibadah online ini ditayangkan di YouTube lalu kita mau lihat YouTube-nya, saudara. Tapi kapan saja, setiap hari, kalau kita ada kesempatan, kita harus mencari Tuhan. Kita harus berdoa, bersekutu dengan Dia, saudara, setiap hari, saudara. Di sana dikatakan ayat terakhir, dikatakan bahwa Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, saudara, secara kontinu, setiap hari di dalam kehidupan kita, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari. Maka saya yakin dan percaya hati Tuhan disenangkan, ya. Saudara jangan takut terhadap masa depanmu. Saudara jangan takut, ya, dengan pekerjaanmu. Saudara ikut aturan-aturan firman Tuhan yang tadi kita telah dengar. Ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita saudara, kita mencari Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka saudara kita akan melihat kemurahan Tuhan. Kita akan menikmati baik Tuhan, kita akan menikmati kemurahannya, kita akan menikmati pertolongan-pertolongannya, saudara. Itu sudah saat ini kita harus sungguh-sungguh datang kepada Dia, saudara. Jangan takut terhadap segala situasi yang kita hadapi pada saat-saat ini. Lewat peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini membuat orang begitu takut. Tetapi Tuhan izinkan semuanya ini, saudara, untuk anak-anak Tuhan belajar percaya kepada Tuhan.
untuk anak-anak Tuhan lebih memberikan waktu bersekutu dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan lebih berikan waktu untuk mencari Tuhan. Kalau kita melakukan ini, maka kita sama seperti Daud, kita akan mengalami kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mujizat Allah dinyatakan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya sampaikan di sini, dan saya undang pemain musik, kita akan nyanyikan semua pujian. Kau rangkai air mataku jadi permata. Saya minta kita menyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita menikmati setiap sayapnya, setiap kata-katanya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan di dalam hidup ini, sampai kita meneteskan air mata, Tuhan akan merangkai air mata kita menjadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan cintaku menjadi sutra. Bintang-bintang kau rangkai
Kudus, inilah ungkapan hati kami setelah kami mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi, firman itu ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu pada pagi dan siang hari ini kami boleh datang rendahkan hati dan kami datang mendengar firman Tuhan. Biar kami tetap dalam Yesus dan firman Allah ada pada kami. Kami boleh minta apa saja, kami menerimanya. Karena Tuhan Yesus yang sungguh baik, sangat baik dan maha baik. Maka setia Tuhan, kasih karunia kemurahan Tuhan tetap melimpah bagi kami yang mencari Tuhan, yang selalu mau dekatkan diri kepada Tuhan, yang mau bergaul dengan Tuhan sebagai Henok, Ilahi Tuhan yang sama, yang tetap taat kepada Tuhan sebagaimana Abraham, Ilahi Tuhan yang sama, supaya kami sampai pada tujuan kami, yaitu kami satu saat tinggalkan dunia ini. Kami bertemu Yesus, kekasih jiwa kami, dan kami senang selama-lamanya di sorga yang mulia Yerusalem baru. Itu sebabnya berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai dia, keluarganya, dan Tuhan pelayanannya diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu yang Bapa surgawi yang sungguh baik. Pada saat ini kami nanti akan tinggalkan tempat ini dan jemaat masing-masing ada di rumah dengan kebaktian online ini. Marilah sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat kedua tangan untuk menerima janji berkat Tuhan. Arahkan hatimu pada firman dan janji Tuhan. Carilah wajah Tuhan dalam Bilangan 6 ayat 27, sehingga wajah Tuhan selalu menyinari kami dalam keadaan sulit, masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang tidak menentu ini, dengan sekarang yang sangat memprihatinkan. Maka biarlah wajah Tuhan menyinari kami dan berkat itu turun bagi kami hari ini dan seterusnya. Angkat kedua tanganmu dan biar berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kami, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kami, wajah Tuhan menyinari kami, sehingga kekhawatiran, ketakutan sirna dari kami. Kami boleh menerima janji Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Apapun penyakit itu, penyakit kanker sekalipun, penyakit mematikan, termasuk virus corona COVID-19 ini, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami, singkirkan itu, hancurkan dengan darah Yesus yang ajaib, yang heran, menyembuhkan penyakit yang susah Tuhan hiburkan. Percobaan beri kemenangan, beban berat Tuhan akan beri kelegaan dalam masa-masa sulit ini. Jemaat berada di rumah, mereka yang tidak bekerja, tapi kami yakin Tuhan yang heran ajaib mampu mengadakan semua yang kami butuhkan, sehingga nama Tuhan dipuji muliakan. Ampuni segala dosa kami. Sebentar kami yang ada di gereja berapa orang kembali ke rumah, jemaat pun ada di rumah. Biar Tuhan menyertai sepanjang minggu dan seterusnya. Jauhkan mara bahaya, jauhkan kesulitan, percobaan, jauhkan segala penyakit, jauhkan kecelakaan dan apapun yang mengancam kami, singkirkan itu, hancurkan dengan darah-Mu, dan tibakan kami yang ada di gereja ke tempat rumah kami masing-masing dengan selamat sejahtera daripada-Mu. Ampuni segala dosa kami sudah berdoa dan bersyukur. Tamatkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih jiwa kami, penyembuh yang ajaib dan segala penyakit, serta mendengar penjawab doa kami yang pasti. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Ibadah selesai.